Assalamualaikum kawan. Kami dari kelompok 7 dengan bangga mempersembahkan Riba Gambang. Riba secara bahasa bermakna ziyadah, yang artinya tambahan. Secara istilah, riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Yang artinya pengembalian dengan kelebihan dari yang dipinjam. Lalu bagaimanakah hukumnya? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa ahalallahu bai'a wa harrama riba." Al-Ayah, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Riba itu haram dalam kondisi apapun, kapanpun, dan dimanapun. Dosa besar bagi si pemberi pinjaman dan bagi si peminjam. Salah satu contoh riba dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi di bank konvensional. Di bank, kita mengenal istilah bunga peminjaman, yang nilainya makin lama makin besar, dalam kurun waktu tertentu, sesuai dengan persetujuan antara bank dengan si peminjam. Nah, bunga itulah yang kita sebut riba. Dan hal ini dilarang dalam Islam. Lalu kenapa sih riba itu dilarang? Bukankah itu salah satu cara kita mencari laba? Tentunya itu tidak boleh. Coba kita bayangkan, jika seorang meminjam uang dengan bunga per tahun, lalu ia membeli rumah dan mobil dengan uang pinjaman tersebut. Dalam kurun waktu 1 tahun, bunga yang harus dibayar sepersekian dari uang peminjam. Lalu ketika sudah 3 tahun, bunga yang ada dikalikan 3 kali bunga sebelumnya. Bunga pembayaran itu akan terus-menerus bertambah sepanjang tahun. Bayangkan ketika pembayaran kalian masih berlanjut hingga 10 tahun. Bunga yang ada akan semakin membesar dan akan membuat kita depresi untuk membayar hutang-hutang yang menumpuk. Lalu, ketika kita tidak lagi bisa membayar hutang kita, rumah dan mobil yang kita miliki akan disita oleh bank. Hal ini akan menyebabkan kita jatuh miskin dan keluarga kita menderita karenanya. Selain itu, riba juga akan mengakibatkan hal-hal seperti 1. Orang yang makan riba hartanya rusak atau binasa, atau hilang barokahnya sehingga dia tidak bisa bersenang-senang dengan harta itu dan tidak bisa memanfaatkannya sampai ke anak turun sesudahnya. Yang kedua, bangun dari kubur seperti orang gila. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Orang yang makan riba tidak bangun dari kubur, kecuali seperti bangunnya orang yang kesurupan syaitan karena gila. Yang ketiga, diperangi Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman, beritahukanlah kepada mereka orang yang makan riba peperangan dari Allah dan Rasul-Nya. Yang keempat, orang yang menghalalkan riba hukumnya kafir, karena dia mengingkari hukum atau sesuatu dari urusan agama yang mau tidak mau setiap muslim secara dilaruri wajib mengetahuinya. Yang kelima, orang yang makan riba kekal di dalam neraka. Nah, semua ini menunjukkan
bahwa wajib bagi orang yang akan memberi pinjaman maupun orang yang akan pinjam, orang yang akan menjual maupun membeli, lebih dahulu harus belajar hukum-hukum muamalat sebelum menjalankannya, sehingga di dalam bermuamalat selalu sah dan benar dan jauh dari yang haram maupun yang syubhat. Riba. Setiap hal yang dilarang oleh Allah pasti mendatangkan mudarat bagi kita. Maka jangan sampai kita melanggar perintahnya. This video was created by Aulia Karimah Merdekawati, Dian Nuriski, Muhammad Rafi Al-Amin, Nabila Rahmawati, dan Winda Ayu Pramesti. dari 11 MIA 2 SMA 90 Jakarta. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat.